Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini kita mau firman Tuhan menguasai hidup kita, kebenarannya yang memenuhi setiap kita. Pagi ini saya rindu bagikan, kita mau sharing tentang kompensasi dari Tuhan. Saya mau katakan, saudara dan saya punya Tuhan yang kasih kompensasi. Seringkali kita merasa waktu meninggalkan kita. Seringkali kita merasa waktu pergi dari kita, menjauh dari kita dan tidak ada di pihak kita. Ada waktu-waktu di mana kita setia, tapi kita mendapatkan yang buruk. Ada waktu-waktu di mana kita sudah berusaha dengan baik, tapi kita diperlakukan tidak adil. Ada waktu-waktu di mana rasanya kita sudah kerja cukup lama, tapi promosi tidak kunjung tiba. Ada waktu di mana rasanya kita sudah menabur, tapi tidak menuai juga. Ini mirip yang terjadi seperti bangsa Israel. Mereka telah menabur benih, menyiram, kemudian mulai tumbuh pohonnya. Ketika mau panen, datang bangsa-bangsa lain merebut atau mengambil, memakan habis hasil panen mereka. Ini yang dikatakan di kitab Yoel. Namun Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak melihat semuanya itu. Bukanlah Tuhan yang membiarkan semuanya itu terjadi, kemudian Tuhan biarkan hal itu terlewat begitu saja. Kalau kita baca di Yoel 2, itu di mana mereka telah menabur, menanam tahun demi tahun, ketika hasilnya mau mereka nikmati diambil oleh bangsa-bangsa lain. Ketika mau panen, kemudian hasil panennya dirampas bangsa-bangsa lain. Sampai di waktu di mana mereka kemudian tetap menabur, tetap menyiram. Ketika mau panen, mereka mulai putus asa, rasanya sebentar lagi bangsa lain serang lagi, ambil lagi masa panennya. Tapi Tuhan kemudian berfirman, setelah di tahun yang ketiga, Tuhan kemudian berfirman, Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Mereka mungkin cukup puas dengan menikmati hasil panen saat itu, tapi Tuhan mau mereka mendapatkan lebih dari itu. Tuhan mau kasih lebih. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 24 dikatakan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan kelimpahan dengan anggur dan minyak. Tuhan tidak lupa apa yang hilang sebelumnya. Tuhan kasih kompensasinya. Di akhir Tuhan kumpulkan semua itu. Kemudian Tuhan kasih buat mereka. Mungkin saudara udah kerja cukup lama, nggak ada promosi. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Saya percaya Tuhan tahu, Tuhan sudah hitung semua itu. Dan saudara tinggal tunggu waktunya. Tuhan akan hitung semuanya, Tuhan akan kasih promosi di hidupmu. Ketika mungkin kau sudah kerja cukup keras, tapi kemudian diperlakukan tidak adil. Saya mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang memperlakukan kita bukan hanya secara adil, tapi Tuhan kasih kita dengan kasih sayangnya, kesetiaannya. Tinggal tunggu waktunya, apa yang kau buat, kau akan tuai hasilnya. Seperti bangsa Israel, diperbudak setelah Yusuf mati, diperbudak 430 tahun. Mereka kerja, tapi hasilnya sedikit. Mereka disuruh kerja, tapi hasilnya nggak banyak. Mereka diperbudak. Keluaran 3 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Israel. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan turun tangan, Tuhan memperhatikan keluhan-keluhan yang mungkin orang nggak tahu ada dalam hatimu. Saya diperlakukan nggak adil, kerja udah cukup lama nggak dapat promosi. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu, yang mungkin kau nggak pernah ucapkan sampai di pikiranmu, tapi ada di hatimu. Tuhan perhatikan itu semua. Dan kemudian sama seperti orang Israel setelah diperbudak 430 tahun.
Kemudian Tuhan bebaskan mereka. Sebelum mereka bebas, Tuhan buat seperti ini di Keluaran 12 ayat 35 dan 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Mereka keluar bawa emas, perak, kain ungu muda, kain ungu tua. Dengan singkat cerita saya mau katakan, mereka diperbudak 430 tahun. Tapi mereka keluar. Saya percaya Tuhan kompensasi apa yang menjadi hak mereka. Bahkan Tuhan kasih bonusnya lebih. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita yang mungkin sedang menunggu cukup lama untuk dapat promosi. Sedang menunggu diperlakukan adil karena selalu diperlakukan tidak adil. Sedang menunggu harusnya dapat bonus, tapi kok bonusnya nggak keluar. Saya percaya Tuhan sediakan kompensasi bagimu. Dia Tuhan yang tidak lupa menepati janjinya. Bahkan Dia Tuhan yang akan membuat saudara dan saya melihat semua kompensasinya buat kita terjadi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Dia Tuhan yang berjanji. Mari renungkan firman Tuhan. Mari ambil waktu doa. Mari minta sama seperti orang Israel, berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar teriak mereka. Pagi ini ambil waktu renungkan firman Tuhan. Tuhan yang kuatkan kita. Tuhan yang menyemangati kita untuk kita percaya bahwa Dia menyediakan kompensasi buat setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan Morning with the Word, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terikat dibebaskan, yang menunggu jawaban doa. Tuhan kasih yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Bagikan pesan ini ke banyak orang memerlukannya. Tuhan berkati. Selamat pagi, see you.